Panganjali umat, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Presentasi proyek pembuatan simple application berbasis Cancel dengan platform Eclipse. Sebelum masuk ke presentasi, kami kelompok 2 dari kelas 3A akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Kak Dewi Dwi Antari dengan NIM 2215091038. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putugala Brahma Astrologi Putri dengan NIM 22150911021. Perkenalkan, nama saya Gusti Agonia Pramesti dengan NIM 2215091081. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi di sini kami telah membuat dua program yang bernama Sistem Informasi Rental Buku dan Sistem Informasi Hotel. Yang pertama akan menjelaskan mengenai sistem informasi rental buku. Untuk itu, kepada rekan-rekan, disilakan. Baik, di sini kita akan masuk ke program yang pertama, yaitu dengan penjelasan aplikasi yang dikembangkan adalah sebuah sistem rental buku sederhana. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait buku, seperti menambahkan buku baru, melihat daftar buku, menghapus buku, mengupdate informasi buku, dan melihat total jumlah buku yang ada di rental buku. Nah, yang kedua yaitu cara program berjalan. Yang pertama, program akan menampilkan menu rental buku, lalu pengguna memilih operasi yang diinginkan dengan memasukkan angka sesuai menu, lalu sesuai dengan pilihan pengguna, program akan melibatkan input lebih lanjut atau menantikan informasi terkait buku. Dan yang terakhir, proses ini berulang hingga pengguna memilih untuk keluar dengan memasukkan angka. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk di codingan di kelas yang pertama, yaitu di sini adalah pada kelas buku pada paket rental buku. Nah, di sini mengartikan yaitu menyatakan paket di mana kelas buku berada. Dalam hal ini, kelas buku berada di paket rental buku. Lalu di sini kita juga memiliki variabel instance, yaitu ISBN, nama buku dan jumlah. Itu ada di pada bagian ini. Nah, variabel instance atau atribut yang menyimpan informasi tentang buku, yaitu ISBN, nama buku, dan jumlah buku. Lalu di sini juga yang paling terakhir, ini adalah total, di mana variabel statis yang akan digunakan untuk menghitung total buku. Variabel statis ini bersifat bersama untuk semua objek dari kelas buku. Nah, mari kita lanjut. Kita juga menggunakan konstruktor pada bagian ini, yaitu dari sini hingga ini. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan saat objek dari kelas buku digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut objek. Nah, kita juga menggunakan metode getter, di mana kita menggunakan metode getter pada bagian ini. Apa itu metode getter? Jadi metode untuk mendapatkan nilai dari atribut objek, yaitu ISBN, jumlah, dan nama buku. Ini digunakan untuk mengakses nilai dari luar kelas. Lalu ada metode string yang kita gunakan untuk pada bagian ini. Nah, pada metode ini yaitu memberikan representasi string dari objek. Digunakan ketika objek perlu diubah menjadi string, misalnya saat mencetak objek. Gitu. Lalu ada sintaks yang terakhir atau codingan terakhir kami yaitu total buku. Metode statis yang mengembalikan nilai total buku. Metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas buku. Seperti itu. Sudah selesai sampai di sini, kita akan masuk di kelas main untuk paket rental buku. Seperti itu. Yang pertama, kita akan langsung menjelaskan pada bagian ini. Statis integer index mendeklarasikan variabel statis bernama index yang akan digunakan untuk mengakses indeks dalam array list. Lalu ada public static void pada bagian ini. Ini adalah metode utama yang akan dijalankan saat program dimulai pada bagian ini. Untuk bagian ini sebenarnya bisa kita hapus, tapi sebagai pengingat atau sebagai acuan kita bisa untuk tetap membiarkannya karena tidak ada pengaruh apapun. Lalu di sini kita langsung masuk di list buku new, array list buku. Nah, ini yaitu membuat array list bernama C untuk menyimpan objek buku. Nah, tipe data buku itu adalah merupakan kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu ada scanner yang di atas dulu, di mana ini membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna. Lalu ada ini scanner S1. Nah, ini mengartikan yaitu membuat objek scanner kedua untuk input yang berjenis string seperti itu. Lalu di sini ada penjelasan
atau kode integer pilihan. Apa itu? Jadi, int pilihan ini adalah mendeklarasikan variabel pilihan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Dan di bawah adalah do. Ada sebuah loop do while yang akan terus berjalan selama nilai pilihan tidak sama dengan 0. Ini adalah inti dari program dan berfungsi untuk menampilkan menu kepada pengguna. Lalu ada sistem out println. Nah, ini ada beberapa ataupun bahkan bisa kita bilang ada banyak sistem out println. Apa itu sistem out println? Jadi ini adalah meminta pengguna untuk memasukkan pilihan baru. Jadi ini adalah output yang akan terlihat saat kita run nanti seperti itu. Lalu di bawah sistem out println ini ada pilihan X maxlin. Nah, ini menangani pilihan yang akan dimasukkan oleh pengguna seperti itu. Lalu apa saja pilihan dari pengguna? Itu ada di Q1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelum itu kita akan masuk di Q1 terlebih dahulu. Q1 ini sebenarnya berisi dari create data buku, yaitu meminta input ISBN, nama buku, dan jumlah buku dari pengguna, menambahkan objek buku baru ke dalam array list C menggunakan input yang diberikan. Yang pertama yaitu sistem out println, di mana menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan ISBN buku. Lalu ada integer ISBN, di mana ini mengambil input pengguna untuk yang berulang sampai bawah mungkin output yang dihasilkan adalah berbeda-beda. Jadi untuk sistem output pada bagian ini, output yang keluar adalah input nama buku untuk pengguna memasukkan nama bukunya, lalu pada bagian di bawahnya itu adalah pada bagian untuk pemrosesannya, dan seperti itu juga pada bagian bawahnya. Lalu ada yang berbeda selain sistem out println ini adalah C add new buku. Ini berfungsi untuk membuat objek buku baru dengan data yang dimasukkan pengguna dan menambahkannya ke dalam array list C seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke case 2. Di mana di sini ada, nah, di sini tidak jauh beda seperti di case 1, bahkan di sini juga ada sistem out println seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya di case 2 ini adalah read data buku, yaitu menampilkan semua data buku yang ada dalam array list. Yang pertama, if C size sama dengan 0, ini adalah memeriksa apakah array list kosong. Lalu ada sistem out println, yaitu output yang akan keluar jika kita run nanti. Lalu di sini ada, kita akan masuk langsung di iterator. Iterator ini apa sih? Jadi iterator adalah membuat iterator untuk array list C, di mana di bawahnya ada while, yaitu looping melalui setiap elemen dalam array list. Nah, di sini juga ada buku E sama dengan index. Ini berfungsi untuk mengambil objek buku dari array list. Nah, di sini juga ada sistem out println seperti penjelasan kita sebelumnya, tapi di sini saya akan menjelaskan langsung di case 3. Di case 3, apa saja sebenarnya yang ada di case 3? Jadi case 3 ini sebenarnya adalah fungsi atau codingan untuk mendelete data buku, di mana meminta input ISBN buku yang akan dihapus, lalu menggunakan iterator untuk mencari buku dengan ISBN tersebut dalam array list dan menghapusnya. Di sini yang pertama ada boolean found atau sama dengan false. Variabel untuk menandai apakah buku dengan ISBN tertentu ditemukan. Lalu ada if C size sama dengan 0 seperti sebelumnya, yaitu memeriksa apakah array list C kosong. Lalu ada sistem out seperti biasanya. Lalu di sini juga ada integer ISBN seperti biasanya ya. Ada bagian ini, di mana ini adalah mengambil input pengguna untuk ISBN yang akan dihapus. Jadi kita akan langsung masuk saja di iterator buku pada bagian bawah. Nah, iterator buku ini membuat iterator untuk array list C. Nah, ada while juga di bawahnya seperti penjelasan sebelumnya. Mungkin kita akan langsung masuk di if. If A get ISBN. Nah, memeriksa apakah ISBN buku sesuai dengan input yang sudah diinput oleh pengguna. Lalu ada remove. Nah, di sini adalah bertugas untuk menghapus buku dari array list. Lalu ada found true. Apa itu found true? Nah, found true adalah menandai bahwa buku telah ditemukan dan dihapus seperti itu. Jadi setelah loop menampilkan pesan sesuai dengan hasil pencarian.
Jadi kita akan langsung masuk di case yang keempat, di mana case 4 ini ada pada bagian ini hingga pada bagian ini. Nah, apa saja sih sebenarnya ada dari case 4? Jadi case 4 ini sebenarnya update data buku, yaitu meminta input ISBN buku yang akan diupdate, lalu menggunakan list iterator untuk mencari buku dengan ISBN tersebut dalam rilis, lalu kemudian meminta input baru untuk ISBN, nama dan jumlah, dan mengganti objek buku yang ada. Yang pertama kita jelaskan adalah font files. Bagian ini yaitu variabel font digunakan untuk menandai apakah buku dengan ISBN tertentu ditemukan atau tidak. Diatur ke false awalnya seperti itu. Lalu ada if size sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu memeriksa apakah array list C kosong. Jika iya, dia akan menampilkan pesan bahwa data kosong. Pada bagian mana tampilan seperti itu ada pada bagian system out and run, yaitu data kosong. Lalu di sini juga ada kondisi lainnya, yaitu else. Jika rilis C itu tidak kosong, maka sistem outprinter akan menampilkan input ISBN yang akan diupdate. Lalu di bawahnya itu ada integer ISBN, yaitu bertugas untuk mengambil inputan dari pengguna dan menyimpannya di dalam variabel ISBN. Lalu ada sistem out ini pada bagian ini. Nah, ini sebenarnya itu tugasnya untuk memberikan pemisah sebelum menampilkan hasil operasi. Lalu ada list iterator seperti penjelasan kita sebelumnya. Lalu ada while juga, mengambil objek buku dari array list, melakukan interaksi melalui setiap elemen dalam array list. Lalu ada buku dan if get, kita langsung masuk di sini saja, yaitu if get ISBN. Di sini yaitu memeriksa apakah ISBN buku dalam array list itu sesuai dengan inputan yang telah diinput oleh pengguna. Seperti itu. Lalu ada sistem outprinter. Sini yaitu seperti suruhan kepada pengguna untuk menginput ISBN buku baru. Lalu pada bagian ini untuk memproses ISBN, dan ini untuk lagi meminta pengguna untuk menginput nama buku baru. Di sini pemrosesannya terjadi di sini. Lalu ada output lagi, yaitu input jumlah buku kepada pengguna. Di sini adalah tempat terjadinya pemrosesan. Lalu di sini di reset. Apa itu reset? Jadi reset adalah mengganti objek buku lama dengan objek buku yang baru yang telah dihasilkan dari inputan pengguna. Itu true, yaitu menandai bahwa buku dengan ISBN tertentu ditemukan dan berhasil diupdate. Setelah loop memeriksa apakah buku ditemukan atau tidak dan menampilkan pesan sesuai hasilnya. Lalu yang terakhir ada system out variant, yaitu data buku tidak ditemukan atau data berhasil diupdate. Nah, untuk implementasi ini akan kita buktikan nanti setelah kita run kodenya. Lalu kita akan langsung lanjut di case kita yang terakhir, yaitu case 5. Di mana case 5 ini sebenarnya isi dari total buku, di mana menghitung dan menampilkan total jumlah buku dalam rental buku. Yang pertama, kita jelaskan adalah integer index sama dengan 0, yaitu mendeklarasikan variabel index dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan untuk iterasi melalui array list. Lalu ada integer total 0 pada bagian bawahnya. Di sini mendeklarasikan variabel total dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung total jumlah buku. Lalu ada ini, if C size sama dengan 0, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu memeriksa apakah array list C kosong. Jika iya, tampilan akan menampilkan pesan bahwa data kosong pada bagian sistem printout ini, yaitu data kosong. Dan di sini ada else juga. Nah, di mana pada bagian for ini, yaitu melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam array list menggunakan loop for. Seperti itu. Nah, kondisi yang di atas sudah terpenuhi, maka dia akan langsung masuk di pada case yang bawahnya. Lalu di sini juga ada penjelasan total. CGetIndex. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan jumlah buku dari setiap objek buku dalam array list ke dalam variabel total. Lalu, setelah loop selesai, sistem outprintln total akan menampilkan total jumlah buku. Nah, sistem outprintln ini juga berfungsi untuk memberikan pemisah kepada menampilkan hasil operasi. Baik, seperti itu.
itu. Lalu yang terakhir, ini adalah kodimen kita yang terakhir, yaitu while pilihan pada seluruh sama dengan nol. Ini adalah melanjutkan loop selama pengguna tidak memilih untuk keluar dengan pilihan nol. Nah, demikian adalah penjelasan singkat tentang bagaimana program bekerja. Di sini kita akan langsung masuk pada bagian run, pada bagian console yang akan kita coba. Pertama, kita akan buka dulu di rental buku, lalu kita run. Nah, di sini sudah terlihat pilihan untuk pengguna menginput angka sebagai pilihan nanti, seperti itu. Lalu di sini yang pertama akan kita buat adalah create data buku. Kita ketikkan 1, lalu di enter. Lalu input ISBN buku. Di sini saya menggunakan contoh yaitu 111. Nah, input nama buku di sini saya menggunakan mungkin novel. Lalu kita enter. Nah, input jumlah buku. Jadi mungkin saya menggunakan contoh 10. Nah, berarti kalau sudah menampilkan data atau tabel yang seperti ini, berarti atau create atau inputan dari pengguna itu sudah berhasil. Nah, untuk mengeceknya lagi agar lebih meyakinkan, kita bisa menggunakan pilihan nomor 2, yaitu untuk mengecek atau meread data buku yang telah kita create tadi sebelumnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa 111 itu memberikan penjelasan sebagai ISBN buku, lalu novel ini nama buku, dan 10 ini adalah jumlah dari buku. Nah, di sini setelah create kita sudah berhasil, read juga ternyata benar dengan apa yang kita create. Di sini saya akan berusaha untuk mencoba update. Kita update, input ISBN buku yang akan diupdate. Nah, tadi kita menginputnya itu adalah ISBN buku dengan angka 111. Kita enter, lalu input ISBN buku baru. Nah, berarti pengguna sudah menginput ISBN dengan data yang benar, maka dari program akan melanjutkannya, yaitu menyuruh pengguna untuk menginput ISBN buku baru. Di sini saya akan menggunakannya 1, 2, 3. Lalu kita enter. Input nama buku baru, karena tadi kita menggunakan novel, mungkin sekarang kita akan menggunakan dongeng. Kita enter. Input jumlah buku, di sini kita akan menggunakan 20. Nah, data berhasil diupdate, ini sudah ada keterangannya. Nah, di sini saya ingin menambah create lagi untuk nanti kita akan mengecek total buku agar lebih relevan seperti itu. Pertama kita akan menggunakan create total buku. Di sini saya menggunakan 333 dengan nama bukunya yaitu horor. Lalu input jumlah bukunya di sini juga kita menggunakan 30. Enter. Di sini sudah terinput, kita langsung masuk di total buku, yaitu 5. Nah, total buku yaitu 50. Di mana kita mendapat 50, yaitu input jumlah buku yang pertama, yaitu 20. Dengan ini buku dongeng, lalu ada jumlah buku horor, yaitu sebanyak 30. Dengan totalnya, yaitu 50. Berarti ini sudah benar. Langsung kita masuk di pada bagian 3, yaitu delete. Input dan buku yang akan di-delete. Di sini mungkin saya akan menggunakan yang terbaru tadi, yaitu horor dengan ISBN 333. Data buku berhasil di-delete. Seperti itu. Nah, untuk mengecek kembali, kita bisa mengecek di pada bagian 2, yaitu read data buku. Dan terlihat bahwa ada satu saja buku, yaitu ISBN 123, namanya dongeng, dengan jumlah bukunya adalah 20. Nah, sekian adalah penjelasan dan implementasi dari program yang pertama, yaitu rental buku dari saya. Di sini saya akan menjelaskan konsep UUP yang terdapat pada program ini. Yang pertama yaitu kelas buku, atribut yang digunakan adalah ISBN, nama buku, jumlah, dan total. Metode yang digunakan yaitu konstruktor untuk inisialisasi atribut, ada getter untuk mendapatkan nilai atribut, lalu ada metode toString untuk menggabungkan informasi buku menjadi sebuah string, lalu ada metode statis total buku untuk mendapatkan total buku. Lalu pada kelas min, variabel yang kita gunakan adalah indeks sebagai variabel statis untuk membaca indeks. Lalu ada metode utama atau min, di mana membuat objek array list dari kelas buku,
lalu menggunakan scanner untuk menerima input pengguna, lalu menampilkan menu operasi rental buku dan melakukan operasi sesuai dengan pilihan pengguna menggunakan struktur switch. Lalu operasi yang dilakukan mencakup menambahkan, melihat, menghapus, mengupdate, dan menampilkan total buku. Lalu program berjalan dalam loop sehingga pengguna memilih untuk keluar pada pilihan 0 saja. Lalu konsep POP yang terdapat juga, yang pertama adalah enkapsulasi, di mana atribut kelas buku bersifat privat diakses melalui metode getter. Lalu data buku dikemas dalam objek buku dengan metode-metode yang memanipulasi data tersebut. Lalu ada konstruktor, itu pada kelas buku digunakan untuk menginisialisasi atribut saat objek dibuat. Lalu ada polymorphism, yaitu penggunaan metode total buku sebagai metode statis memungkinkan polymorphism, di mana metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas pada buku. Lalu ada array list, di mana dinamis pola desain. Penggunaan array list buku untuk menyimpan buku-buku memungkinkan penanganan yang dinamis jumlah buku tanpa perlu menentukan ukuran awalnya. Lalu di sini juga ada iterator dan list iterator yang kita gunakan, yaitu pengguna iterator dan list iterator di kelas main untuk transversal dan manipulasi data di dalam array list. Dan yang terakhir yang kita gunakan adalah static keyword, di mana penggunaan kata kunci statik pada variabel total dan metode total buku untuk membuatnya bersifat statis, sehingga nilainya terkait dengan kelas bukan dengan instance tertentu. Nah, sekian adalah penjelasan dari saya untuk program pertama. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini Terima saya kasih. akan menjelaskan proyek yang kedua, yaitu Sistem Informasi Hotel. Nah, sebelum masuk ke penjelasan code, saya akan menjelaskan bahwa aplikasi yang dikembangkan adalah pengelolaan data kamar hotel dengan menggunakan sistem CRUD, create, read, update, dan delete. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna untuk menambahkan, menampilkan, mengupdate, dan menghapus data kamar hotel. Pengguna juga dapat memilih tipe kamar, standar atau deluxe, dan ketersediaan kamar, available atau not available. Nah, cara program sistem informasi hotel ini berjalan, yaitu yang pertama, program akan menampilkan menu CRUD untuk mengelola data kamar hotel. Selanjutnya, pengguna memilih operasi yang diinginkan dengan memasukkan angka sesuai menu yang ditampilkan. Lalu, sesuai dengan pilihan pengguna, program akan melibatkan input lebih lanjut atau menampilkan informasi terkait data kamar. Nah, proses ini berulang hingga pengguna memilih untuk keluar dengan memasukkan angka 0. Selanjutnya, penjelasan dari kode sistem informasi hotel. Yang pertama, kita akan masuk pada kode kamar terlebih dahulu, yang dimana di sini terdapat package hotel. Nah, package hotel ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kelas kamar berada pada paket hotel. Selanjutnya, di sini terdapat tipe kamar dan private string ketersediaan kamar. Nah, private string ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel instance yang akan menyimpan informasi tentang kamar. Nah, variabel ini diakses secara private dengan menyimpan informasi tentang nomor kamar, tipe kamar, dan ketersediaan kamar. Selanjutnya, di sini terdapat konstruktor. Dan ini. Nah, konstruktor ini mendefinisikan untuk kelas kamar. Nah, pada konstruktor ini menerima 3 parameter. Yang pertama ada nomor kamar, tipe kamar, dan ketersediaan kamar. Nah, hal ini untuk menginisialisasi objek kamar dengan nilai awal. Lalu selanjutnya ada getter dan setter yang ditunjukkan oleh kode ini. Nah, yang pertama ada get nomor kamar, yang dimana untuk mengembalikan nilai dari nomor kamar. Selanjutnya ada set nomor kamar, yang berfungsi untuk mengatur nilai nomor kamar sesuai dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada get tipe kamar, mengembalikan nilai dari tipe kamar. Lalu ada set tipe kamar dengan tipe data string tipe kamar, yang berfungsi untuk mengatur tipe kamar sesuai dengan parameter yang digunakan.
Yang terakhir di sini ada get ketersediaan kamar, yang fungsinya sama, yaitu mengembalikan nilai dari ketersediaan kamar. Kode yang terakhir yaitu set ketersediaan kamar dengan menggunakan tipe data string ketersediaan kamar yang berfungsi untuk mengatur nilai ketersediaan kamar sesuai dengan parameter yang diberikan. Nah, pada kode kamar ini dapat disimpulkan bahwa kelas kamar digunakan untuk merepresentasikan informasi tentang kamar dalam suatu hotel. Dengan menggunakan variabel instance dan metode getter dan setter, kita dapat dengan mudah mengakses dan mengelola informasi tersebut. Konstruktor yang digunakan untuk membuat objek kamar baru dengan memberikan nilai awal. Kita lanjut pada bagian kamar crew. Di sini sama, terdapat package hotel yang fungsinya sebagai mendeklarasikan bahwa kelas kamar ini terdapat pada paket yang bernama hotel. Lanjut pada bagian public kelas kamar code extend kamar. Pada bagian ini. Nah, code ini berfungsi untuk membuat kelas kamar code yang merupakan turunan dari kelas kamar. Selanjutnya, pada bagian ini berfungsi sebagai konstruktor kelas kamar code yang menerima 3 parameter, yang diantaranya ada nomor kamar, tipe kamar, dan ketersediaan kamar. Nah, selanjutnya, pada code ini juga memanggil konstruktor kelas induk kamar menggunakan super. Lalu terdapat public static void add kamar. Ini berfungsi untuk mendefinisikan metode statis add kamar yang menerima parameter berupa array list kamar, bertipe kamar, dan sebuah indeks. Lalu di sini sudah terdapat string nomor kamar, string tipe kamar, dan string ketersediaan kamar. Nah, ketiga kode tersebut berfungsi untuk mendeklarasikan variabel lokal, nomor kamar, tipe kamar, dan ketersediaan kamar dengan tipe string. Selanjutnya ada sistem output nomor kamar yang berfungsi untuk menampilkan pesan ke layar untuk meminta input nomor kamar. Nah, di sini ada nomor kamar nomor kamar sama dengan scan next yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel nomor kamar. Selanjutnya ada sistem outprint tipe kamar dengan mengetik 1 untuk standar atau 2 untuk deluxe. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memilih jenis tipe kamar antara standar atau deluxe. Selanjutnya, sistem outprint pilih. Yang ini berfungsi menampilkan pesan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan dari mereka. Selanjutnya, pada bagian ini, berfungsi untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel decision type sebagai pilihan untuk tipe kamar. Lalu ada if decision type sama dengan 0, dengan tipe kamar sama dengan standar, dan else tipe kamar sama dengan deluxe, yang berarti bahwa program memeriksa apakah pilihan tipe kamar adalah 1 atau bukan. Jika iya, variabel tipe kamar diatur sebagai standar, dan jika tidak, diatur sebagai deluxe. Selanjutnya ada sistem output dan ketersediaan kamar. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memilih ketersediaan kamar antara available atau not available. Lalu ada sistem outprint pilih yang berfungsi untuk menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan pilihan dari mereka. Selanjutnya ada if decision sama dengan 1, ketersediaan kamar available, else ketersediaan kamar sama dengan not available.
Nah, code ini berfungsi untuk memeriksa apakah pilihan ketersediaan kamar adalah satu atau bukan. Jika iya, variabel ketersediaan kamar diatur sebagai available, dan jika tidak, diatur sebagai not available. Nah, selanjutnya di sini ada kamar-kamar sama dengan new kamar. Ini berfungsi untuk membuat objek kamar baru dengan menggunakan konstruktor kelas kamar dengan parameter yang telah ditentukan. Lalu di bawahnya ada list kamar dalam kurung indeks sama dengan kamar. Ini berfungsi untuk menyimpan objek kamar yang baru dibuat ke dalam array list kamar pada indeks tertentu. Nah, selanjutnya program akan melakukan sistem outprint dan create kamar berhasil yang fungsinya adalah menampilkan pesan bahwa pembuatan kamar telah berhasil. Selanjutnya ada public static void show kamar. Bagian ini yang berfungsi untuk membuat metode statis show kamar yang menerima dua parameter, yaitu list kamar tampil bertipe kamar dan indeks kamar. Lalu ada if indeks kamar sama dengan 0, jadi program akan sistem outprint create kamar gagal. Nah, pada if indeks kamar sama dengan 0 ini berfungsi untuk memeriksa apakah indeks kamar sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa tidak ada kamar yang berhasil dibuat. Selanjutnya, sistem outprint create kamar gagal ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa pembuatan dari kamar itu gagal. Selanjutnya pada sistem outprint learn di bawah ini yang sudah saya blok ini berfungsi untuk menampilkan garis pemisah sebagai tanda bahwa operasi sebelumnya telah selesai. Kemudian, untuk melakukan pemindahan ke baris baru menggunakan scan next line. Lalu di bawahnya ada else. Else ini berfungsi untuk sebagai jalan jika indeks kamar tidak sama dengan 0. Nah, lalu di bawahnya ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari indeks kamar i++. Nah, ini berfungsi untuk melakukan iterasi melalui array list kamar tampil dari indeks 0 hingga indeks kamar 1, minus 1. Lalu ada kamar-kamar sama dengan list kamar tampil ini berfungsi untuk mengambil objek kamar dari list kamar tampil pada indeks i. Ini berfungsi untuk menampilkan nomor kamar dari objek kamar dan menampilkan tipe kamar dari objek kamar. Selanjutnya untuk menampilkan ketersediaan kamar dari objek kamar. Lalu terdapat scan next line lagi yang fungsinya sama dengan di atas. Sini juga terdapat sistem outline learn yang fungsinya untuk sebagai pemisah antara code di atas dengan di bawahnya. Selanjutnya di sini ada code untuk mengupdate data kamar. Nah, di sini terdapat public static void update kamar yang berfungsi untuk mendefinisikan metode statis update kamar yang menerima dua parameter, yaitu array list kamar bertipe kamar dan indeks kamar. Selanjutnya terdapat string ketersediaan kamar yang berfungsi untuk mendeklarasikan dua variabel dengan bertipe data string, yaitu ketersediaan kamar dan nomor. Selanjutnya di bawahnya ada boolean selesai sama dengan false. Ini berarti bahwa mendeklarasikan variabel boolean selesai dan menginisialisasinya sebagai false. Lanjut di bawahnya ada if indeks kamar sama dengan 0. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah indeks kamar sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada kamar yang telah ditambahkan. Lalu sistem outprint kamar belum ditambahkan ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa kamar belum
bisa ditambahkan. Selanjutnya di bawahnya ada bagian code else yang berfungsi untuk menjalankan indeks kamar jika tidak sama dengan 0. Di sini juga terdapat do. Do ini berfungsi untuk memulai blok do while yang akan dieksekusi setidaknya sekali dan terus berlanjut selama kondisi di dalam while benar. Lalu ada sistem out print nomor kamar. Ada bagian ini. Nah, berfungsi untuk menampilkan pesan untuk pengguna memasukkan nomor kamar yang akan diupdate. Selanjutnya ada nomor sama dengan scan next slide yang berfungsi untuk membaca input nomor kamar yang telah diinputkan oleh pengguna. Di sini juga terdapat integer i sama dengan 0 yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel integer i dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Selanjutnya ada while i kurang dari indeks kamar dan selesai sama dengan false. Nah, ini berfungsi untuk memulai loop while yang akan mencari nomor kamar di dalam array kamar. Maaf, di dalam array list kamar. Nah, pada bagian ini juga terdapat kamar-kamar sama dengan list kamar yang berfungsi untuk mengambil objek kamar dari array list kamar pada indeks i. Selanjutnya di bawahnya terdapat if nomor equals kamar get nomor kamar yang berfungsi untuk menerima dan memeriksa apakah nomor kamar yang dimaksudkan pengguna cocok dengan nomor kamar yang sudah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya ada sistem outprint tipe kamar dan sistem outprint ketersediaan kamar yang berfungsi untuk menampilkan tipe kamar dan ketersediaan kamar dari objek kamar. Lalu ada sistem outprint edit ketersediaan kamar terisi atau kosong yang berfungsi untuk menampilkan pesan untuk memilih status dari ketersediaan kamar. Nah, if deck sama dengan 1 ketersediaan kamar terisi, else ketersediaan kamar kosong. Ini berfungsi untuk memeriksa pilihan dari pengguna dan menetapkan nilai ketersediaan kamar yang sesuai. Selanjutnya, ada list kamar yang berfungsi untuk mengupdate status ketersediaan kamar pada objek kamar yang berada di dalam array list kamar. Nah, sistem outprint dan edit data berhasil. Lalu ada sistem outprint kode kamar, sistem outprint tipe kamar, sistem outprint status kamar ini berfungsi untuk menampilkan nomor kamar, tipe kamar, dan status ketersediaan kamar setelah diupdate. Nah, di sini terdapat code selesai sama dengan true. Ini berarti untuk mengatur nilai selesai menjadi true untuk mengakhiri loop. Nah, di sini juga terdapat if selesai. Sistem outprint dan nomor kamar yang Anda inputkan tidak tersedia. Nah, ini berfungsi jika loop selesai dan selesai tetap false, menampilkan pesan bahwa nomor kamar tidak tersedia dan keluar dari loop. Lalu ada while selesai sama dengan false. Ini berarti untuk menutup blok do while dengan kondisi untuk melanjutkan atau tidak ke iterasi berikutnya. Lanjut ke code untuk menghapus atau delete data kamar. Nah, di sini terdapat public static boolean delete kamar yang berfungsi untuk mendefinisikan metode statis delete kamar yang menerima dua parameter, yaitu array list kamar bertipe kamar dan indeks kamar. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari boolean. Yang pertama ada string input, yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel string input untuk menyimpan nomor kamar yang akan dihapus. Lalu ada boolean ketemu sama dengan false yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel boolean ketemu
dan menginisialisasinya sebagai false. Lanjut, ada if indeks kamar sama dengan 0, ini berfungsi untuk memeriksa apakah indeks kamar sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada kamar yang telah ditambahkan. Lalu untuk sistem outprint dan kamar belum ditambahkan itu berarti sistem akan menampilkan pesan bahwa kamar belum ditambahkan. Lalu terdapat return value. Maaf, terdapat return false. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan nilai false untuk menandakan bahwa operasi penghapusan kamar tidak berhasil. Pada bagian bawah juga terdapat else, yang berarti bagian else ini yang dijalankan jika indeks kamar tidak sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada do, yang fungsinya untuk memulai do while. Lanjut ada integer indeks ketemu sama dengan 0. Yang berfungsi untuk mendeklarasikan variabel integer, indeks ketemu, dan menginisialisasinya dengan 0. Nah, variabel ini akan menyimpan indeks kamar yang ditemukan. Lalu, sistem akan menampilkan pesan untuk memasukkan nomor kamar yang akan dihapus. Di bawahnya ada integer i sama dengan 0, ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel integer i dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Di bawahnya juga terdapat while i kurang dari indeks kamar dan ketemu sama dengan false ini berfungsi untuk memulai loop while yang akan mencari nomor kamar yang berada di dalam array list kamar. Nah, di sini terdapat kamar-kamar sama dengan list kamar ini berfungsi untuk mengambil objek kamar dari array list kamar pada indeks i. Nah, di bawahnya terdapat if input equals kamar get nomor. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah nomor kamar yang dimasukkan pengguna cocok dengan nomor kamar pada objek kamar. Selanjutnya, jika indeks ketemu sama dengan i yang berfungsi untuk menyimpan indeks kamar yang telah ditemukan. Lalu, sistem akan melakukan sistem outprint tipe kamar dan ketersediaan. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan bahwa tipe kamar dari objek kamar dan menampilkan ketersediaan kamar dari objek kamar. Nah, di sini juga terdapat string ketersediaan kamar sama dengan kamar .get ketersediaan kamar. Ini berarti mengambil status dari ketersediaan kamar. Selanjutnya terdapat if ketersediaan kamar equals sudah digunakan, maka sistem akan outprint kamar ini tidak dapat dihapus karena memiliki status sudah digunakan. Nah, ini berfungsi untuk memeriksa apakah kamar sudah digunakan. Lalu sistem akan menampilkan pesan bahwa kamar tidak dapat dihapus karena sudah ada digunakan. Kemudian di bawahnya ada else, yang berfungsi untuk jika kamar digunakan, mengatur nilai ketemu menjadi true dan melanjutkan proses penghapusan. Lalu, if ketemu sama dengan true, dan sistem akan melakukan outprint apakah Anda yakin untuk menghapus kamar tersebut. Nah, pada code ini berfungsi untuk memeriksa apakah kamar ditemukan, lalu sistem akan menampilkan pesan konfirmasi penghapusan, yang dimana pengguna harus menjawab iya atau tidak. Nah, pada bagian ini, sistem akan memeriksa pilihan dari pengguna dan menetapkan nilai jawaban yang sesuai. Lalu, jika pengguna mengkonfirmasi iya penghapusan, maka program akan melakukan for integer loop index ketemu output ini untuk menghapus kamar dengan menggeser elemen-elemen array. Lalu, sistem akan melakukan outprint kamar berhasil di-delete. Nah, sistem akan menampilkan pesan bahwa kamar yang di-delete sudah berhasil. Lalu terdapat return value ini yang berfungsi untuk mengembalikan nilai true untuk menandakan bahwa operasi penghapusan kamar berhasil.
Selanjutnya ada else, sistem offline penghapusan kamar di cancel. Nah, ini berfungsi. Jika pengguna membatalkan penghapusan, nah sistem akan menampilkan pesan dan membaca baris yang baru. Selanjutnya di sini juga terdapat else lagi, yang di mana else ini berfungsi untuk jika nomor kamar tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa kode kamar tidak tersedia atau not available. Nah, di sini terdapat yang terakhir yaitu while ketemu sama dengan false. Ini berarti bahwa sistem akan menutup blok do while dengan kondisi untuk melanjutkan atau tidak ke iterasi berikutnya. Lalu yang terakhir ada return false yang berfungsi untuk mengembalikan nilai false jika nomor kamar tidak ditemukan atau operasi yang dilakukan dibatalkan. Nah, sekian penjelasan dari kode kamar. Selanjutnya, untuk kode pelanggan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan dua kelas terakhir dari sistem informasi hotel. Yang pertama ada kelas pelanggan, di mana kelas pelanggan ini terdapat package dengan nama hotel, di mana package ini mendeklarasikan bahwa kelas pelanggan berada dalam package hotel. Kemudian, pada kelas pelanggan juga terdapat konstruktor. Yang pertama, pada public kelas pelanggan ini mendeklarasikan kelas dengan nama pelanggan. Kemudian ada private string nama pelanggan, private string tanggal, private string tipe kamar, private string ID pesan, kemudian nomor kamar, private long total harga, nomor telepon, dan estimasi booking. Ini merupakan deklarasi variabel instance bertipe string, long, dan juga integer dengan akses modifier private. Kemudian selanjutnya ada bis nama pelanggan, di tanggal sama dengan tanggal, di tipe kamar, ID pesan, nomor kamar, total harga, dan juga nomor telepon, kemudian estimasi booking. Ini menginisialiskan variabel instant tersebut dengan nilai dari parameternya. Nah, selain itu, di sini juga terdapat metode getter dan juga setter. Nah, yang pertama ini ada public string get nama pelanggan. Nah, ini mendefinisikan metode getter, get nama pelanggan yang akan mengembalikan nilai dari atribut nama pelanggan. Kemudian ada return nama pelanggan, di mana ini mengembalikan nilai dari atribut nama pelanggan saat metode get nama pelanggan dipanggil. Nah, selanjutnya ada public void get nama pelanggan, string nama pelanggan. Nah, ini untuk mendefinisikan metode setter, set nama pelanggan yang digunakan untuk mengubah nilai atribut nama pelanggan. Nah, untuk this nama pelanggan ini digunakan untuk mengatur nilai atribut nama pelanggan dengan nilai yang diberikan sebagai parameternya. Nah, begitupun selanjutnya, sisa yang di bawah ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian kita akan beranjak ke kelas pelanggan crude. Nah, pada kelas pelanggan crude ini juga terdapat package dengan nama hotel, kemudian import Java util random, dan juga import Java util scanner. Di mana import Java util random ini mengimpor kelas random dari paket Java util. Kelas random digunakan untuk menghasilkan angka acak. Sedangkan import Java util scanner mengimpor kelas scanner dari paket Java util, dan kelas scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. Kemudian selanjutnya ada public class pelanggan crude extend pelanggan. Nah, ini mendeklarasikan kelas pelanggan crude yang merupakan subkelas dari kelas pelanggan. Nah, ini menggunakan konsep pewarisan sifat untuk mewarisi atribut dan juga metode dari kelas pelanggan.
Kemudian ada public pelanggan CRUD, string nama pelanggan, string tanggal, string tipe kamar, dan seterusnya. Nah, ini mendefinisikan konstruktor. Nah, mendefinisikan konstruktor untuk kelas pelanggan CRUD dengan parameter yang diperlukan untuk membuat objek dari kelas ini. Konstruktor ini menggunakan konstruktor kelas induk dari pelanggan dengan memanggil super. Nah, ini dia. Nah, super ini memanggil konstruktor kelas induk atau pelanggan dengan memberikan nilai-nilai yang diterima dari konstruktor pelanggan. Konstruktor pelanggan CRUD kepada konstruktor kelas induk. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasi atribut-atribut pada kelas pelanggan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode dari metode untuk melakukan pemesanan atau booking. Yang pertama di sini ada public static boolean pemesanan. Nah, ini untuk mendefinisikan, nah bagian ini, untuk mendefinisikan metode statis pemesanan yang menerima 4 parameter. Yang pertama ada array list bertipe pelanggan, kemudian array list kamar bertipe kamar, serta integer index dan integer index kamar. Lalu untuk string nama pelanggan, string tipe kamar sama dengan null, string tanggal, string ID pesan, string nomor kamar, dan string pilihan digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. String tipe kamar sama dengan null digunakan untuk menginisialisasi dengan nilai null dan akan digunakan untuk menyimpan tipe kamar yang dipilih oleh pelanggan. String tanggal digunakan untuk menyimpan tanggal pemesanan. String ID pesan digunakan untuk menyimpan ID pemesanan. String nomor kamar digunakan untuk menyimpan nomor kamar yang dipilih. Dan string pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna terkait pemesanan kamar. Selanjutnya ada boolean cek kamar sama false. Ini mendeklarasikan variabel boolean cek kamar dan menginisialisasinya dengan nilai false. Yang mana variabel ini digunakan untuk memeriksa ketersediaan kamar. Nah, untuk bagian ini kita akan mendeklarasikan variabel integer nomor kamar dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Kemudian variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nomor kamar. Lalu ada string ketersediaan kamar kosong dan string ketersediaan kamar terisi. Nah, yang pertama string ketersediaan kamar kosong ini kita mendeklarasikan variabel string ketersediaan kamar dan menginisialisasinya dengan nilai kosong. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan status ketersediaan kamar sebelum pemesanan. Kemudian untuk string ketersediaan kamar kos terisi, mendeklarasikan variabel string ketersediaan kamar kos dan menginisialisasinya dengan nilai terisi. Variabel ini kita gunakan untuk menyimpan status ketersediaan kamar sebelum, setelah pemesanan. Kemudian ada boolean ada kamar. Nah, ini untuk digunakan untuk memeriksa apakah ada kamar yang tersedia atau tidak. Selanjutnya ada long nomor telepon ini untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Kemudian integer estimasi booking ini digunakan untuk menyimpan estimasi lama pesanan. Kemudian ada string pilihan tipe kamar digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna terkait tipe kamarnya. Kemudian integer harga digunakan untuk menyimpan harga kamar. Nah, selanjutnya di sini ada super warning resource. Apa itu super warning resource ini? Kita gunakan untuk membuat objek scanner untuk membaca, merupakan anotasi untuk menekan peringatan atau warning dari Java terkait sumber daya yang tidak ditutup atau resource leak untuk objek scanner.
Nah, sedangkan objek scanner scan new scanner ini membuat objek scanner untuk membaca inputan dari pengguna. Dan random read kita gunakan untuk menghasilkan nilai acak. Nah, pada bagian ini kita akan memulai loop while yang akan berlanjut selama indeks I kurang dari indeks kamar dan C kamar tidak sama dengan true. Kemudian pada kamar-kamar ini kita akan mengambil objek kamar dari array list kamar pada indeks 1. Nah, ini dia pada indeks 1. Kemudian if kamar get ketersediaan kamar equals kosong akan memeriksa apakah kamar saat ini tersedia. Kemudian cek kamar dengan true akan mengubah nilai cek kamar menjadi true jika kamar tersedia dan else I++ jika kamar tidak tersedia. Increment nilai I untuk mencari kamar selanjutnya dalam array. Baik, selanjutnya kita akan berada di bagian ini, di mana kita akan memulai blok if yang akan dieksekusi jika tidak ada kamar yang tersedia atau jika variabel cek kamar tidak sama dengan true. Tidak sama dengan true. Nah, kemudian sistem outprintln ini akan menampilkan pesan bahwa saat ini tidak ada kamar yang tersedia. Kemudian return false mengembalikan nilai false karena pesanan tidak dapat dilakukan. Else untuk memulai blok else yang akan dieksekusi jika kamar yang tersedia. Nah, pada sistem outprint nama ini akan menampilkan pesan untuk meminta inputan nama pelanggan. Kemudian nama pelanggan ini akan membaca inputan dari pengguna. Kemudian sistem outprint ini akan menampilkan pesan untuk meminta input nomor telepon pelanggan. Dan nomor telepon ini akan membaca input nomor telepon pelanggan dari pengguna. Nah, kemudian pada sistem outprintln ini akan menampilkan pesan untuk meminta inputan jenis kamar yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, pada sistem outprint pilihan akan menampilkan pesan untuk meminta inputan pilihan jenis kamar. Lalu scan next in ini kita gunakan untuk membaca inputan pilihan jenis kamar dari pengguna. Dan kita beranjak pada bagian ini. Nah, untuk if ini kita akan memilih jenis kamar berdasarkan input pengguna. Jika input adalah 1, maka jenis kamarnya adalah standar. Dan jika tidak, maka jenis kamarnya adalah deluxe. Kemudian selanjutnya, untuk if pilihan tipe kamar equal standard ini akan menentukan tipe kamar dan harga berdasarkan pilihan jenis kamarnya. Kamar standar memiliki harga 500.000, sedangkan yang deluxe memiliki harga 1 juta. Selanjutnya kita akan beranjak ke integer loop sama dengan 0. Nah, ini akan mendeklarasikan variabel loop dan menginisialisasinya dengan 0. Lanjut, while ini kita gunakan untuk memulai loop while yang akan mencari kamar sesuai dengan pilihan tipe kamar. Selanjutnya, ini pada bagian ini kita gunakan untuk memeriksa apakah tipe kamar saat ini cocok dengan kamar dalam array. Nah, selanjutnya ini memeriksa apakah kamar tersebut tersedia atau tidak.
Untuk nomor kamar sama dengan loop, ada kamar, sama dengan true sistem outprint kamar. Ini jika kamar tersedia, maka akan menyimpan indeks kamar, mengubah nilai ada kamar menjadi true, dan menampilkan pesan bahwa kamar tersedia dan keluar dari loop. Nah, jika pada loop ini, jika kamar tidak tersedia, maka increment nilai loop akan mencari kamar selanjutnya dalam array. Dan jika kamar tidak cocok, increment nilai loop akan mencari kamar selanjutnya dalam array. Selanjutnya, pada if ada kamar, sama dengan true ini, jika setelah literasi loop tidak ada kamar yang tersedia, maka akan menampilkan pesan bahwa kamar tidak tersedia. Selanjutnya, kita akan beralih pada bagian ini. Nah, while ini, kita akan melakukan loop while selama variabel ada kamar tidak sama dengan true. Nah, ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemesanan kamar terus berlanjut hingga pelanggan memilih kamar yang tersedia. Nah, untuk if ada kamar sama dengan true ini, kita akan memulai blok if yang akan dieksekusi jika terdapat kamar yang tersedia. Kemudian sistem printout akan menampilkan pesan untuk meminta input estimasi lama pesanan dalam hari. Kemudian membaca inputan estimasi lama pemesanan dari pengguna dan menghitung total harga berdasarkan harga per malam dan estimasi lama pemesanan. Pada bagian ini, kita akan memulai loop do while yang akan terus berlanjut selama panjang string tanggal sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini memastikan untuk pengguna memberikan input tanggal yang valid. Kemudian integer bill ini akan menghasilkan nomor acak dari ID bill antara 0 dan 1000. Nah, kemudian akan ditampilkan dengan sistem outprint ini. Sistem outprint ini akan menampilkan pesan apakah kita akan melanjutkan pembayaran atau tidak. Nah, jika kita memilih opsi berdasarkan input pelanggan, jika input pelanggannya adalah 1, maka opsinya adalah bayar, dan jika tidak, maka opsinya adalah cancel. Nah, untuk if pilihan equals bayar ini, nah pada bagian ini, akan mulai blok if yang akan dieksekusi jika opsi pembayaran yang dipilih oleh pelanggan adalah bayar. Nah, sistemnya akan menampilkan pesan bahwa pembayaran telah berhasil. Pembayaran telah berhasil. Nah, untuk list kamar, untuk list kamar ini akan mengubah status ketersediaan kamar menjadi terisi setelah pembayaran berhasil. Selanjutnya, akan mendapatkan objek kamar dari array list kamar berdasarkan nomor kamar yang dipilih. Dan pada bagian ini kita akan mendapatkan nomor kamar dari objek kamar. Sedangkan ID ini akan menghasilkan ID pemesanan dengan format book diikuti oleh indeks pemesanan plus 1. Saldo ini akan menambahkan total harga pemesanan ke saldo. Nah, dan pada bagian ini, pelanggan akan membuat objek pelanggan baru dengan menggunakan konstruktor dan kelas pelanggan. Untuk list index, ini, kita akan menyimpan objek pelanggan ke dalam array list pada indeks yang sesuai.
Kemudian sistem outprint akan menampilkan pesan bahwa data pelanggan telah disimpan. Dan pada sistem outprint cetak data pemesanan akan menampilkan pesan untuk meminta input apakah pengguna ingin mencetak data pemesanannya atau tidak. Nah, pada bagian ini, if dex, mohon maaf, pada bagian dex scan next in akan menampilkan pesan bahwa untuk meminta input apakah pengguna ingin mencetak data pemesanan atau tidak. Kemudian untuk ini, jika memilih opsi berdasarkan input pengguna, jika inputnya adalah 1, maka opsinya adalah iya, dan jika tidak, maka opsinya adalah tidak. Kemudian akan ditampilkan tampilan sesuai dengan sistem outprint seperti ini. Selanjutnya, else dan sistem outprint pemesanan dibatalkan. Nah, bagian else ini akan dieksekusi jika pengguna memilih opsi tidak dan akan menampilkan pesan bahwa pemesanan dibatalkan. Selanjutnya kita akan beranjak ke bagian metode untuk melakukan update data pesanan. Yang pertama sama seperti tadi, di mana ada public static void untuk mendeklarasikan metode update pesan yang bersifat statik dan menerima 2 parameter. Kemudian ada scanner untuk menerima input dari pengguna, dan bagian string ini mendeklarasikan beberapa variabel bertipe string yang akan digunakan dalam metode ini. Kemudian ada integer estimasi booking, digunakan untuk menyimpan estimasi lama pesanan yang baru. Kemudian long telepon harga ini digunakan untuk menyimpan nomor telepon pelanggan dan harga pemesanan yang baru. Kemudian integer date ini kita gunakan untuk menyimpan pilihan pengguna dalam mengedit tipe kamar. Dan boolean don't sama dengan false kita gunakan untuk menandai apakah proses update pesanan telah selesai atau belum. Baik, kita akan masuk ke if index sama dengan 0. Nah, pada bagian ini, tersebut, kita akan mengecek apakah terdapat pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika belum ada, maka akan menampilkan pesan bahwa belum ada bookingan. Nah, sedangkan jika sudah, sistem akan melanjutkan ke blok else. Selanjutnya di sini ada sistem outprint ID pesanan. Bagian ini. Nah, di sini kita meminta inputan dari pengguna berupa ID pesanan yang ingin diupdate. Nah, kemudian ada integer, while. Ya, pada bagian ini, kita memulai loop while yang akan mencari ID pesanan yang sesuai dengan input pengguna. Loop ini akan dilanjutkan selama masih terdapat elemen dalam array pelanggan dan variabel don't masih bernilai false. Kemudian pada bagian ini kita memeriksa apakah ID pesanan yang ditemukan sesuai dengan input pengguna. Jika iya, maka akan memulai blok if. Nah, ini dia. Nah, pada bagian ini kita gunakan untuk menampilkan informasi pesanan yang akan diupdate. Nah, sedangkan pada bagian ini kita gunakan untuk meminta inputan baru dari pengguna untuk mengupdate
informasi dari pemesanan. Nah, selanjutnya pada bagian ini, ya. Nah, di sini kita memeriksa apakah pilihan tipe kamar yang baru adalah standar. Jika iya, maka variabel baru akan diisi dengan standar dan variabel harga diisi dengan nilai harga standarnya. Sedangkan jika tidak, maka variabel baru diisi dengan deluxe, dengan harga variabelnya diisi dengan harga deluxe. Nah, selanjutnya ada saldo. Nah, kita gunakan ini untuk mengurangi saldo dengan total harga pesanan sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian pada harga ini kita gunakan untuk menghitung total harga pesanan baru dengan mengalikan harga per malam dengan estimasi lama pemesanan. Kemudian saldo ini kita gunakan untuk menambahkan total harga pesanan baru ke dalam saldo. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke metode untuk menghapus satu data pesanan. Sama seperti tadi, terdapat public static boolean. Kita akan mendeklarasikan metode cancel pesanan yang bersifat statik dan menerima 4 parameter. Kemudian ada integer i sama dengan 0 ini, kita mendeklarasikan variabel i dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Kemudian ada scanner untuk menerima inputan dari pengguna dan pada bagian ini kita gunakan untuk menyimpan jawaban pengguna terkait penghapusan pesan yang dilakukan. Kemudian pada integer dex ini kita gunakan untuk menyimpan pilihan dari pengguna. Nah, pada bagian itu kita gunakan untuk mengecek apakah terdapat pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika belum ada, maka akan menampilkan pesan bahwa belum ada bookingan. Kemudian scan next line ini kita gunakan untuk membersihkan buffer input dan return false ini kita gunakan untuk mengembalikan nilai false sebagai indikasi bahwa operasi pembatalan pesanan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada pesanan yang ada. Selanjutnya pada bagian ini. Nah, ini kita gunakan untuk menanyakan kepada pengguna apakah mereka yakin ingin membatalkan bookingan dengan memberikan opsi ya atau tidak. Nah, scan next integer ini kita gunakan untuk membaca pilihan pengguna sebagai bilangan bulat. Nah, kemudian pada bagian ini kita gunakan untuk memulai blok kondisional yang akan dieksekusi berdasarkan jawaban dari pengguna. Jika jawabannya adalah iya, maka blok pertama akan dieksekusi. Jika tidak, maka blok kedua yang akan dieksekusi. Nah, untuk blok pertama atau jika jawabannya iya, kita akan berada pada bagian ini, di mana kita akan melakukan iterasi melalui array kamar dan mengatur ketersediaan kamar menjadi kosong untuk setiap kamar. Nah, ini ya. Kemudian list sama dengan new pelanggan ini kita gunakan untuk membuat array pelanggan baru dengan kapasitas 100 sehingga array pelanggan menjadi kosong kembali. Kemudian kita sistem out learn dengan menampilkan pesan bahwa bookingan telah berhasil dibatalkan. Selanjutnya pada bagian ini. Nah, ini merupakan blok kedua atau pada jawaban tidak. Sistem out-nya akan menampilkan pesan bahwa pembatalan pesan telah dibatalkan.
Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke metode untuk menampilkan data pesanan. Sama juga seperti tadi yang telah saya jelaskan, di sini kita memiliki public static void, kemudian ada scanner, nah dan di sini ada index. Nah, ini dia. Nah, ini kita gunakan untuk mengecek apakah terdapat pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Jika belum ada, maka menampilkan pesan bahwa belum ada bookingan. Nah, jika ada, akan melanjutkan ke blok else untuk menampilkan detail pesanan. Nah, untuk bagian ini, nah, kita gunakan untuk memulai loop for untuk iterasi melalui array pelanggan. Nah, kesalahan terdapat pada kondisi loop i lebih dari indeks. Seharusnya kondisi tersebut eh, harus menjadi i kurang dari indeks agar dapat mengiterasi sepanjang array pelanggan. Kemudian pada bagian pelanggan. Nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan objek pelanggan pada indeks ke i dalam array pelanggan. Nah, ini merupakan loop for sistem out println untuk menampilkan ID pemesanan, menampilkan nomor pelanggan, nomor kamar, nomor telepon, estimasi, tanggal check-in, dan juga menampilkan total harga pesanan. Nah, dan yang terakhir di sini kita akan membahas metode untuk menghitung dan menampilkan jumlah pendapatan hotel. Sama juga seperti tadi, kita membuat public static void untuk mendeklarasikan metode total saldo yang bersifat statis dan tidak berisi parameter. Kemudian ada scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah, pada if saldo ini, kita akan mengecek apakah nilai saldo saat ini adalah 0. Jika iya, maka akan menampilkan pesan bahwa belum ada pendapatan. Jika tidak, akan melanjutkan ke blok else untuk menampilkan jumlah pendapatan. Nah, metode ini bertujuan untuk menampilkan jumlah pendapatan yang telah diperoleh. Jika saldonya adalah 0, maka pesan belum ada pendapatan akan ditampilkan. Jika saldo tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan jumlah pendapatan saat ini. Setelah itu, metode membersihkan buffer input dengan scan next line. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan code dari main pada sistem informasi hotel. Nah, pada main ini terdapat package hotel. Nah, package hotel ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa kelas ini berada pada paket hotel. Lalu di bawahnya ada import Java util scanner ini berfungsi untuk mengimport kelas scanner dari paket java.util untuk digunakan dalam pengambilan input dari pengguna. Lalu terdapat public class main yang dimana berfungsi sebagai mendeklarasikan kelas main. Nah, di sini terdapat integer jumlah data sama dengan 0, integer jumlah kamar sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel jumlah data dan jumlah kamar bertipe data integer dan memberikan nilai awal 0. Nah, variabel ini digunakan untuk menghitung data atau jumlah kamar yang telah dimasukkan. Di bawahnya ada integer x. Nah, integer x ini berfungsi sebagai mendeklarasikan variabel x dengan tipe data integer tanpa memberikan nilai awal. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di bawahnya ada pelanggan, data pelanggan sama dengan new pelanggan. Nah, di sini berfungsi sebagai membuat array data pelanggan yang dapat menampung objek sebanyak 100 elemen. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan data kamar maupun data yang ada di sini.
Nah, data kamar sampai dengan nol ini fungsinya sama sebagai data dari pelanggan yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada public main. Nah, public main ini berfungsi untuk mendeklarasikan konstruktor dengan kelas main. Nah, konstruktor ini akan dieksekusi saat objek dari kelas main dibuat. Nah, bagian code do ini berfungsi untuk membuat menu pilihan untuk program utama menggunakan loop do while. Nah, menu ini menampilkan beberapa opsi seperti create kamar, tampilkan kamar, update kamar, delete kamar, booking kamar, dan lain sebagainya yang sudah ditampilkan pada code di sini. Lalu ada X sama dengan input dot next integer ini berfungsi untuk mengambil input dari pengguna untuk memilih menu dan menyimpannya ke dalam variabel X. Lalu ada switch. Nah, switch ini berfungsi untuk memulai blok switch case untuk menangani pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, nilai ini berasal dari variabel X. Lalu yang case 1. Nah, case 1 ini berfungsi jika pengguna memilih satu atau create kamar, maka panggil metode add kamar dari kelas kamar CRUD untuk menambahkan data kamar baru ke dalam array data kamar. Nah, variabel jumlah kamar yang direpresentasikan jumlah kamar di diperbarui. Lanjut ada case 2. Nah, case 2 ini jika pengguna memilih menu 2, yaitu tampilkan kamar, maka panggil metode show kamar dari kelas kamar CRUD untuk menampilkan informasi kamar yang telah ada. Lalu ada case 3. Nah, case 3 ini berfungsi jika pengguna memilih menu 3 atau update kamar, maka panggil metode update kamar dari kelas kamar CRUD untuk memperbarui informasi kamar yang telah ada. Lalu case 4. Nah, pada case 4 ini berfungsi jika pengguna memilih menu nomor 4, yaitu delete kamar, maka panggil metode delete kamar dari kelas kamar CRUD untuk menghapus data kamar dari array data kamar. Lanjut pada case 5. Nah, pada case 5 ini, jika pengguna memilih menu nomor 5, yaitu booking kamar, maka panggil metode pemesanan dari kelas pelanggan CRUD untuk melakukan proses pemesanan kamar. Nah, jika pemesanan berhasil, increment jumlah data yang direpresentasikan jumlah data dari pelanggan. Nah, case 6 ini jika pengguna memilih menu 6, yaitu update pemesanan kamar, nah maka panggil metode update pesanan dari kelas pelanggan CRUD untuk memperbarui informasi pemesanan kamar yang telah ada. Lalu lanjut pada case 7. Nah, pada case 7 ini, jika pengguna memilih menu 7 yaitu cancel pemesanan, maka panggil metode cancel pesanan dari kelas pelanggan CRUD untuk membatalkan pesanan kamar. Jika pembatalan berhasil, decrement jumlah underscore data. Lalu lanjut ke case 8. Nah, di mana case 8 ini jika pengguna memilih menu 8 yaitu cancel seluruh pemesanan kamar. Nah, maka panggil cancel pesanan dari kelas pelanggan CRUD untuk membatalkan seluruh pesanan kamar. Setelah itu atur jumlah data menjadi 0. Nah, case yang terakhir yaitu case 9. Nah, case 9 ini berfungsi jika pengguna memilih menu nomor 9, yaitu total pendapatan hotel, maka panggil metode total saldo dari kelas pelanggan CRUD untuk menampilkan jumlah pendapatan dari hotel. Nah, di sini terdapat code while X tidak sama dengan 10. Nah, ini berarti bahwa melakukan looping do while selama pilihan pengguna tidak sama dengan 10 atau exit. Nah, program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar dari code ini. Nah, selanjutnya terdapat sistem outprint. Anda telah exit dari sistem informasi filtri hotel. Nah, ini berfungsi untuk mencetak dan menampilkan pesan bahwa pengguna telah keluar dari sistem informasi hotel.
Lalu yang terakhir ini ada public static void yang berfungsi untuk memanggil konstruktor main untuk memulai eksekusi program lagi. Lalu selanjutnya saya akan mendemokan program dari sistem informasi hotel. Saya akan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini sudah terlihat menu 1 sampai 10. Di sini saya yang pertama akan memilih menu nomor 1, yaitu create kamar. Nah, nomor kamar yang akan saya masukkan dengan nomor kamar 1, 2, 3. Kemudian enter. Tipe kamar, ketik 1 untuk standar. Saya memilih untuk mengetik nomor 2. Dan enter. Kemudian ketersediaan kamar. Ketik 1 untuk available atau 2 untuk not available. Saya memilih untuk mengetik 2. Nah, di sini program sudah memberikan pesan bahwa create kamar berhasil. Lalu saya akan melihat create kamar yang sudah saya masukkan tadi dengan mengetikkan nomor 2, yaitu tampilkan kamar. Nah, di sini sudah terlihat nomor kamar 1, 2, 3, tipe kamar deluxe, ketersediaan kamar not available. Selanjutnya, saya ingin mengupdate kamar yang sudah saya masukkan tadi. Saya akan mengklik nomor 3. Nomor kamar 1, 2, 3. Saya akan update menjadi kosong. Kemudian kita tampilkan lagi dengan mengklik nomor 2. Sudah terlihat bahwa nomor kamar 1, 2, 3 dengan tipe kamar deluxe, ketersediaan kamarnya adalah kosong. Lalu saya akan menambahkan satu lagi kamar dengan mengetikkan create kamar. Ketik 1, enter. Nomor kamar 3, 4, 5, 6. Ya, tipe kamar yang standar. Kemudian nomor 1. Kemudian saya tampilkan, ya terlihat ada 2 kamar yang saya inputkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mendelete salah satu kamar, yaitu yang pertama kita klik nomor 4, kemudian kita ketik nomor kamar yang akan kita hapus, yaitu nomor 45. Nah, sistem menampilkan apakah Anda yakin untuk menghapus kamar tersebut. Pilih 1. Nah, di sini ketika saya sudah memilih 1, sistem akan memberikan pesan kamar berhasil delete. Nah, karena kamar sudah berhasil di-delete, untuk demonstrasi pada nomor 5678 akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Baik, setelah tadi saya menjelaskan kode-kode dari sistem informasi hotel ini, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian demonstrasi. Nah, tadi sudah didemonstrasikan oleh rekan saya mengenai create, tampilkan kamar, update, dan juga delete. Sekarang saya akan mendemonstrasikan booking dan juga seterusnya. Nah, di sini untuk membooking kamar, kita bisa memilih pilihan kelima. Kemudian, nah di sini kita bisa menginputkan nama yang akan melakukan booking. Nah, di sini eh, kita juga harus menginputkan nomor telepon. Di sini saya pakai 12345 saja. Kemudian kita akan memilih jenis kamarnya. Kita memilih deluxe. Nah, di sini sudah terinput bahwa kamar deluxe available. Kemudian kita akan mengisi estimasi bookingnya dalam hari ya. Kita akan pilih 2 hari. Nah, kemudian kita isi tanggalnya. Saya isi tanggal 25/12/2023. Oke, enter. Nah, di sini sudah tampil ID bill, nama, nomor telepon, estimasi booking, tanggal check-in, dan juga tipe kamar. Kemudian ada total harga. Nah, di sini kita akan diinformasikan untuk melakukan pembayaran. Nah, jika ingin melakukan pembayaran, kita pilih 1. Jika tidak, kita pilih 2. Misalkan pilih nomor 1. Nah, jika sudah, maka akan muncul pembayaran sudah berhasil dan data pelanggan telah disimpan. Nah,
Di sini apakah kita akan mencetak data pemesanan? Apakah ya? Kita pilih satu, tidak kita pilih dua. Di sini saya akan memilih ya, kemudian enter. Nah, di sini jika kita memilih mencetak maka akan keluar ID pemesanan, nama, nomor kamar, nomor telepon, ekstensi booking, jenis kamar, dan juga total harga. Nah, itu adalah bagian booking. Sekarang kita akan melakukan update pemesanan, yaitu pilihan ke-6. Sini kita masukkan ID pesanan. ID pesanannya adalah book 01. Kemudian kita enter. Nah, sini kita bisa mengedit nama, kita edit menjadi Gondia. Kemudian nomor teleponnya kita biarkan saja. Estimasi bookingnya kita rubah menjadi 5 hari. Kemudian tipe kamarnya kita tetapkan. Nah, jika pengupdatean berhasil, maka akan muncul update data pesanan sukses. Nah, apabila sudah, sekarang kita lanjut untuk melihat total pendapatan hotel pada bagian ke-9. Kita pilih saja bagian 9, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan jumlah pendapatan dari hotel T3. Nah, total pendapatan sudah. Sekarang kita akan keluar dari sistem informasi hotel ini dengan pilihan ke-10. Nah, jika berhasil, maka akan keluar Anda telah exit dari sistem informasi Fitri Hotel. Nah, sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, karena rekan saya sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek yang kedua, yaitu sistem informasi hotel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep OOP yang ada pada sistem informasi hotel. Pada sistem informasi hotel yang telah kami buat, adapun terdapat konsep OOP yang berada pada kode kamar crude dan pelanggan crude. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada kode kamar crude. Nah, pada kamar crude terdapat inheritance atau pewarisan yang terdapat pada kelas kamar crude mengextend kelas kamar. Nah, ini menunjukkan pewarisan atau inheritance dari kelas kamar. Selanjutnya ada encapsulation atau enkapsulasi yang terdapat pada atribut kelas kamar bersifat private dan diakses melalui metode getter dan setter. Selanjutnya ada static method, yang dimana penggunaan static method memungkinkan pemanggilan tanpa harus membuat objek kelas kamar crude. Selanjutnya ada scanner, yang dimana penggunaan kelas scanner ini untuk mendapatkan input dari pengguna. Lalu yang terakhir ada polymorphism, yang dimana metode-metode yang memiliki nama yang sama seperti add kamar, show kamar, update kamar, dan delete kamar pada kelas kamar crude dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas kamar crude. Ini menunjukkan adanya polymorphism pada kelas kamar crude. Saya akan lanjutkan ke kode yang kedua pada pelanggan crude, yang dimana terdapat inheritance atau pewarisan. Kelas pelanggan crude mengextend kelas pelanggan yang menggambarkan konsep pewarisan. Nah, ini berarti bahwa pelanggan crude mewarisi semua atribut dan metode dari pelanggan. Selanjutnya ada encapsulation atau enkapsulasi pada atribut yang kedua, kelas bersifat private dan diakses melalui metode getter dan setter. Ini mendukung konsep ensapkulasi yang membungkus atribut dan mencegah akses langsung dari luar kelas. Selanjutnya, ada konstruktor, yang dimana pada kedua kelas memilih konstruktor untuk inisialisasi objek saat dibuat. Selanjutnya, getter dan setter, yang dimana setiap atribut memiliki metode getter dan setter untuk mendapatkan dan mengubah nilai atribut dan menjaga prinsip enkapsulasi. Selanjutnya, yang terakhir ada static method. Metode-metode pada kelas pelanggan crude diimplementasikan sebagai metode statis atau statik. Nah, metode statis dapat dipanggil tanpa membuat objek kelas, dan ini sesuai dengan operasi-operasi yang terkait dengan kelas itu sendiri. Sekian penjelasan konsep OOP dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian adalah presentasi proyek pembuatan simple application berbasis Cancel dengan platform Eclipse dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, dan kami tutup dengan Parama Santi. Santi Om. Salam harmoni.